Saya nggak tahu sampai kapan rakyat bisa sadar dengan situasi saat ini. Sampai kapan rakyat, terutama kelas menengah ke bawah, akan berhenti bangga dengan kebodohannya. Sampai kapan mereka baru mau sadar kalau negara ini bermasalah, pemimpinnya mengecewakan, mereka jugalah yang pertama kali kena imbasnya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Saya sempat bertanya-tanya, apa salah negeri ini sampai-sampai tahun 2025 baru jalan 2 bulan lebih, tapi sudah ada banyak masalah. Dari sisi Prabowo, kebijakan efisiensi ternyata menyebabkan banyak masalah. Di media sosial, banyak dari mereka yang dulunya bangga dengan joget Oke Gas, sekarang malah menjadi korban dan harus gigit jari. Banyak yang memprediksi akan ada PHK yang lumayan besar dan ini akan menjadi bom waktu. Masalah lainnya adalah Gibran. Sampai detik ini saya tidak ketemu sesuatu yang bisa dibanggakan dari seorang Gibran. Dia menjadi wakil presiden karena pendukungnya menawarkan jargon anak muda. Tapi sayang, makin kesini kiprah Gibran itu sama sekali tidak mencerminkan gairah dan semangat anak muda. Anak muda itu harusnya berpikiran maju, dinamis, identik dengan gerak cepat, luwes dan update dengan perkembangan dunia. Tapi Gibran ini entah kenapa umurnya aja yang masih muda, tapi pemikirannya outdated alias mirip kelompok orang-orang yang sudah tua. Ada satu video yang dibagikan oleh seorang netizen. Video ini tentang Gibran yang berkunjung ke salah satu sekolah SMA. Kalian tahu nggak ngapain dia di sana? Ternyata dia memantau razia rambut. Beberapa murid SMA yang rambutnya sudah mulai panjang kemudian akan dirapikan oleh petugas barber yang datang ke sekolah. Kalau zaman dulu, rambut panjang bakalan dipangkas paksa, amburadul, sehingga rambut menjadi jelek. Tapi di video ini, beberapa murid justru antri panjang untuk merapikan rambutnya. Dan kemudian nampaklah sosok Gibran yang berkeliling memantau langsung program razia rambut. Wajar nggak kalau saya tanya, apa salah negeri ini sampai-sampai dapat wakil presiden yang kerjanya kayak begini? Belusukan, ketemu warga, bagi-bagi susu gratis, bagi bansos, pantau gas 3 kilo, dan sekarang pantau razia rambut. Rasanya kok berat banget ya kerjaan Gibran belakangan ini. Setahu saya, wakil presiden sebelumnya nggak pernah seperti ini. Mungkin hanya Gibran yang bisa. Ternyata rambut panjang itu sudah bisa menimbulkan sebuah masalah, sehingga harus wakil presiden yang membereskan masalah ini. Pilpres yang sudah menghabiskan entah berapa triliun, mungkin puluhan triliun, tapi hasilnya kita dapat wakil presiden seperti ini. Saya jadi penasaran, apakah dari awal memang Gibran kerjaannya bakal begini terus? Rasanya sia-sia banget wakil presiden melakukan kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan oleh lurah atau camat. Punya wakil presiden tapi kegiatannya sangat receh. Ini mungkin program pencitraan sebagai modal untuk menuju Pilpres 2029. Maklum ajalah, banyak orang yang bodoh secara politik. Dekat dengan rakyat dibilang merakyat, padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah strategi politik untuk mengambil simpati rakyat. Bagi-bagi bansos dan susu dibilang peduli rakyat, padahal belum tentu juga. Bisa jadi itu adalah pancingan politik supaya penerima jadi ketagihan dan ketergantungan. Saya sempat melihat tagar di Twitter yang lumayan rame. Tagar kabur aja dulu. Isinya adalah keluhan anak-anak muda Indonesia terhadap masa depan negara ini yang dianggap suram. Mereka yang sudah nyerah dalam mencari pekerjaan, nyerah dalam berwirausaha, atau kesulitan untuk sekedar bertahan hidup. Dan mereka merantau ke negara lain untuk mencari hidup yang lebih layak. Banyak yang berhasil, banyak yang mendukung orang-orang yang mau pindah ke luar negeri. Bahkan tidak sedikit yang memilih pindah ke warganegaraan karena seputus asa itu mereka melihat kondisi negara ini. Harusnya Gibran sebagai wakil presiden yang mewakili semangat anak muda diharapkan bisa follow up isu ini. Anak muda gitu loh. Harusnya bikin program yang kayak gimana kek untuk mengatasi keluhan itu.
Pendukungnya dulu bangga dengan Gibran. Dia diharapkan bisa klop dengan anak muda Indonesia dan bisa membuat kebijakan atau gebrakan yang bisa membantu anak muda agar berprestasi. Tapi semua itu cuma pepesan kosong, mimpi di siang bolong. Kerjaan Gibran kebanyakan enggak penting, hanya basa-basi ketemu orang-orang di luar sana. Dada-dada, tebar senyum, foto bareng dan tugas selesai. Bayangkan, urusan razia rambut aja harus diurus Gibran. Apa enggak salah tuh? Apa iya negara ini sudah terlalu maju, sehingga negara ini enggak ada masalah lagi, sehingga urusan beratnya cuma selevel pangkas rambut yang panjang? Makanya saya dulu sempat heran, orang-orang pada ribut dan teriak hidupnya makin suram. Bahkan mereka yang memilih 02 di Pilpres sekarang pada nyesel. Mereka yang suka bagikan video oke gas sekarang jadi terdiam karena mereka juga menjadi korban dan kena dampaknya. Sekarang mereka sudah sadar, pilihan politik bisa mempengaruhi bukan cuma nasib negara, tapi juga nasib mereka sendiri. Dulu mereka berprinsip, siapapun presidennya sama aja lah, hidup tetap begini-begini aja. Mereka sekarang udah kapok. Ternyata salah pilih pemimpin bisa separah itu dampaknya. Tapi kapoknya sudah terlambat. Dan masih ada 5 tahun lagi. Ditahan-tahan aja lah, mau gimana lagi. Sekarang, apa yang bisa diharapkan dari Gibran? Mau berharap dia membuat gebrakan di bidang teknologi, AI, blockchain? Wawasannya saya rasa kurang nyampe ke sana. Mau berharap dia mengakomodir anak muda dan menampung keluhan mereka? Paling cuma formalitas, sama kayak Gibran saat memantau gas 3 kilo beberapa hari lalu. Dia bilang, kalau ada apa-apa, laporin aja. Dunia saat ini sedang adu teknologi, Amerika dan Cina. Perang teknologi AI, ChatGPT dan DeepSeek. Di masa depan, siapa yang bisa menguasai teknologi AI, dialah yang bakal menguasai dunia. Teknologi chip powerful berkecepatan tinggi adalah kuncinya. Negara ini butuh pemimpin yang bisa melihat perkembangan dunia yang begitu cepat. Tapi negara ini dalam posisi yang kurang beruntung di periode kali ini. Coba deh, lihat negara-negara yang maju pesat. Pernah nggak kalian lihat pemimpinnya memantau razia rambut murid sekolah? Saya rasa tidak ada. Ini terlalu receh. Sesekali oke lah, pantau-memantau. Tapi yang Gibran lakukan ini sudah terlalu sering. Seolah pekerjaan dia sebagai wakil presiden cuma memantau doang. Uang rakyat dipakai untuk menggaji wakil presiden yang kerjaannya sangat santai. Ini ibarat wakil direktur perusahaan digaji gede, tapi kerjaannya memantau kerja anak buahnya doang. Saya nggak tahu sampai kapan rakyat bisa sadar dengan situasi saat ini. Sampai kapan rakyat, terutama kelas menengah ke bawah, akan berhenti bangga dengan kebodohannya. Sampai kapan mereka baru mau sadar kalau negara ini bermasalah, pemimpinnya mengecewakan, mereka jugalah yang pertama kali kena imbasnya. Tapi mungkin mereka nggak mikir sampai ke sana. Yang penting perut kenyang dulu. Dan bansos sudah cukup jadi solusi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.